Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Wassalamualaikum mu'alif hadha kitab Sayyidina Wawiyah Dimaski Sallallahu alaihi wasallam Wassalamualaikum ba'ana wa umatina wa jatina wa jatina wa sallallahu syaihna Wassalamualaikum ma'hadina aski amalam Alhamdulillah wa hasad Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab kedua dari kitab tentang ghibah. Babu bayani muhimmatin. Bab penjelasan tentang sesuatu yang penting atau bab tentang sesuatu yang penting tata alaku yang berhubungan bihadil ghibati kelawan batasan ghibah. Kalau dalam penulisan skripsi apa ini? Batasan masalah. Apalagi definisi istilah ya. Ya. Saya nulis nggak skripsi. Bihadil ghibati, batasan tentang ghibah. Hadza karena telah menyebutkan sapa kita fi bab bisabiki di dalam bab yang sebelumnya anal ghibata atau ghibah iku zikruka. Ini definisi ghibah yang kemarin sudah disampaikan. Ghibah adalah zikruka oleh nyebut siro al-insan barang yakrohu yang tidak baik. Kalau bahasa kita, ghibah adalah kita menyebut kekurangan orang lain. Apapun, ketika kita membicarakan kekurangan orang lain, maka itu ghibah. Sawaun dakar tahu, podoko nyebut sapa sirahu ingman, bilah dika dengan lafaz menyebut kekurangan orang lain yang disebut ghibah tadi itu bisa dengan ucapan, itu bisa ghibah. Au fi kitabika atau tulisan. Sekarang update status, gak ngomong tapi update status tentang kekurangan orang lain, maka itu termasuk ghibah. Tidak lafaz, tidak ucapan, tidak tulisan, au romasta atau pakai simbol. Apa biasanya ID ini? Emoji ya? Emoji atau emosi? Simbol, wong melet, wong apa? Simbol-simbol yang menunjukkan kekurangan orang. Ada orang disimbolkan apa? Simbol yang kemudian bisa dipahami sebagai sesuatu yang menyebut tentang kekurangan orang itu dianggap ghibah, termasuk ghibah. Au asarta utawa isyarat, nggak ngomong, nggak nulis, nggak simbol, tapi isyarat. Isyaratnya diainika dengan mata. Siapa biasanya? Pakai kedip-kedip, lihat tuh, pakai ngomong, pakai isyarat mata. Au yadika atau tangan. Mbak, sama ngerti ya, wong arek sing ngene-ngene lho. Misalnya, pakai tangan, isyarat tangan, itu pun termasuk ghibah kalau membicarakan kekurangan orang. Tidak ngomong, cuma pakai isyarat. Aurok sika atau isyarat kepala. Pakai kepala, tangan, mata, maka itu termasuk ghibah. Wadobituhu utai batasane ghibah iku kuluma segala sesuatu afhamta yang memberikan pemahaman sapa sira biklan magweroka ing selainmu nuksona muslimin ing kekurangan orang lain. Apapun yang kita lakukan baik isyarat, tulisan, ucapan yang menyebut kekurangan orang lain bahwa ghibatun, maka itu termasuk ghibah. Marilah kita belajar untuk menjaga diri dari itu. Bahwa ghibatun muharamatun yang diharamkan. Wa medalika, dan dari situ al-muhakatu utawi menceritakan bi antamsia. Misalnya ini contoh aja. Wa antamsia yang gambar yang melaku sapa sira muta'arijan hale gaya pincang. Anda tidak pincang,
tapi melakune niru wong sing pincang. Yang orang yang kita tiru itu orang tertentu yang kemudian kita menunjukkan kelemahan dia. Maka apa yang kita lakukan termasuk ghibah. Jadi ghibah itu bukan hanya ucapan loh. Bisa tulisan, bisa simbol, bisa isyarat, bahkan bisa perilaku kita. Apapun ucapan, simbol, isyarat, perilaku yang kita membicarakan kelemahan dan kekurangan orang lain, itu semua termasuk ghibah dan itu haram. Ini akeh banget akhirnya. Muta'arijan halih pincang au mutoktian. Mutoktian itu apa? Tok-tok ayu, tok tipu. Masih ingat belajar tasih kan? KPPA. Mutoktian halih bungkuk. Anda asalnya gak bungkuk tapi melakukannya bungkuk-bungkuk untuk niru seseorang, untuk menyudutkan seseorang. Kadang ada toh murid, mungkin ada guru yang gawe guyonan muridnya, gurunya nggak ada, muridnya bergaya menjelaskan, niru suarane gurune. Itu yo ghibah loh. Atau guru sesama guru niru kepala sekolah. Bapak-bapak, bapak ibu, kayak kepala sekolah ditirokne, kayak lucu-lucuan, atau Anda mahasiswa, kita murid, niru gaya gurune, itu masuk ghibah, dan itu haram. Banyak loh. Ngerasani bukan hanya verbal, bisa perilaku. Kita gaya berjalan pincang, gaya berjalan bungkuk, yang untuk meremehkan orang atau nggak idolanan orang, mempermainkan orang, itu termasuk ghibah. Au ala ghairi dzalika, atau selain itu minal hayati saking perilaku, muridan dengan tujuan hikayata hayatin untuk menceritakan keadaan hayatiman, hikayata hayata iman, menceritakan keadaan seseorang tataknak kosuhu, yang dianggap punya kelemahan. Bidzalika, dengan itu fakulu dzalika haramun. Maka semua perilaku yang menunjuk pada kelemahan orang itu haramun, bila khilafin, tanpa ada orang yang membantah, tidak ada ini semua ijma, itu haram. Itu perilaku. Itu juga bisa juga tulisan. Wa min dzalika idza dzakara, nalikane nyebut sapa musonnifu kitabin, orang yang menulis kitab, sahson ing seseorang, biainihi, dengan tertentu. Karena itu kemarin ketika Sayyidah Aisyah ngerasani madunya, siapa kemarin? Sofia. Kok Sofia beneran? Oh iya, Sofia. Maka kemudian ditegur oleh Nabi. Itu termasuk ghibah. Kalau kita kemudian harus menceritakan orang, tapi tujuannya untuk mengambil pelajaran, maka yang kita ambil pelajaran adalah perilaku tidak baiknya, sehingga karena itu kita hanya bisa nyebut perilakunya, tidak nyebut nama orang. Dan jadi kayak Anda jadi guru, gak kok kemudian aku jadi ini. Enak loh Mbak, mau di luar tadi yang perilakunya gini-gini, inisialnya ini loh. Ngapain perlu ngomong inisial? Sama enggak paham enggak inisialnya? Wah, jelas. Anda tuh kita tuh ngerasani orangnya atau mendiskusikan perilakunya. Kalau kita perlu itibar mengambil pelajaran dari perilaku, maka tidak perlu nyebut orang. Karena yang kita ambil pelajaran dari perilakunya, agar kita tidak niru, kita tidak lihat orangnya, sehingga tidak perlu menyebut orang. Nah, karena itu kalau di sini kemudian kalau ada orang menulis dengan nama orang tertentu, sahson bi'aini fi kitabi qailan, misalnya orang namanya ini, syekh ini, dosen ini, dengan nyebut orang, misalnya gini, qala fulanun kadza, si A namanya ini melakukan ini, muridan, dengan tujuan
tanak kosuhu, menceritakan kekurangannya, kelemahannya, wan sana'ata, lan mengandung caci maki alaihi bahwa haramun, maka itu tidak boleh. Jadi prinsipnya kita tidak perlu membicarakan orang. Kalau kita perlu belajar dari perilaku, bahwa perilaku seperti ini nggak baik, nggak boleh ditiru, maka kita tidak perlu menyebut namanya. Fa'in aroda, sebaliknya, jadi satu menyebut orang dengan tujuan untuk menjelekkan, itu yang nggak boleh. Tapi kalau fa'in aroda, namun menghendaki seseorang, bayana golatihi, yang penjelasan tentang salahnya seseorang, li'ala yuqallada, supaya tidak diikuti, au bayana du'fihi, atau menjelaskan kelemahan man fil ilmi, ing dalam keilmuane, li'ala yuhtaro, supaya tidak jadi terbujuk, sopo man bi klan ma wayuk bala, lan diterima apa qaluhu fahadza. Mongkau tai ini iku laisa ghibatan, tidak termasuk ghibah. Ada cara kita, kalau misalnya Anda boleh kok, kita boleh misalnya si A, namanya jelas, dia melakukan perilaku yang nggak baik, maka kita boleh menunjukkan perilaku dia. Misalnya Anda jadi guru, ada seorang tokoh misalnya nggak benar, kita bilang si A ini melakukan ini nih. Maka kita kemudian harus menjelaskan, perilaku seperti ini tidak benar, yang benar begini loh. Ini beda loh. Yang kedua ini kan beda toh. Ini bukan dalam konteks menjatuhkan orang, tapi kita meluruskan perilaku orang. Nah, itu yang tidak termasuk ghibah. Yang ghibah itu hanyalah menceritakan kelemahan tanpa ada koreksi. Tujuannya jelas banget toh, hati kita kan juga tahu. Saya kira masing-masing hati kita paham. Apakah ketika kita menceritakan kelemahan orang, itu tujuannya menjatuhkan dia, atau ingin mengambil pelajaran dari dia? Hati kita tahu masing-masing. Dan Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Jadi, aku nggak ghibah kok. Tapi kan Anda nggak bisa membohongi hati kita. Ketika kita bicara itu tujuannya menjatuhkan dia, atau kita itu mengambil pelajaran dari dia, agar kita tidak mengikuti dia, atau menjaga anak-anak kita agar tidak mengikuti dia. Jadi ada orang yang menyebutkan seseorang dengan jelas, tapi tidak termasuk ghibah, adalah kalau tujuannya di dalam rangka agar menceritakan kelemahannya itu agar tidak diikuti, sehingga ada koreksi, yang gini itu salah, yang benar begini. Kita bisa baca Al-Quran. Al-Quran itu dalam beberapa kasus kan menceritakan toh. Kasusnya Fir'aun. Diceritakan Fir'aun itu gini, nggak benar. Bukan itu ghibah. Tapi kita ngasih pelajaran pada kita, ini loh contoh yang nggak baik, yang kita nggak boleh tiru. Karena contoh itu kan ada dua. Contoh yang bisa ditiru dan contoh yang tidak perlu ditiru. Apa yang dilakukan oleh Al-Quran, kadang ketika menyebut tokoh, entah Fir'aun, entah siapa lagi, Korun, tentang itu kan jelas nyebut orang. Tetapi konteksnya adalah menjaga kita agar kita tidak meniru seperti itu. Maka kalau seperti itu tidak termasuk ghibah, dan itu boleh. Bal nasihatun sebaliknya itu termasuk nasihat wajibatun yang wajib. Yusabu yang bisa mendapatkan pahala alai ngatasi nasihat idza arada zalika, jika memang menghendaki itu. Kalau Anda jadi guru, Anda jadi orang tua nanti, kemudian kita didik anak kita, ngomongi anak kita, maka biasanya kalau dulu Ustadz zaman kecil, Ustadz itu biasa zaman kecilan dulu tuh mau tidur diceritani. Jadi apa itu kita mau tidur cerita, dongeng, sehingga banyak kita hafal cerita Wali Songo itu sejak sebelum SD. Sunan Sopo, sampai Tarsan. Sebelum kita masuk SD itu loh, kita sudah hafal Tarsan. Ada Alibaba dan
Kasim ya. Kemudian siapa yang perempuan? Saya lupa namanya. Kan ada Alibaba punya pembantu. Setelah Alibaba, benar ya Alibaba ya? Selamat, kemudian pembantu Madalena disuruh ambillah sebagian dari harta yang kita rampas dari perampok. Madalena nggak mau, saya nggak butuh harta, karena saya hanya butuh satu, hatimu. Akhirnya dia mendapatkan Alibaba dan hartanya. Kan begitu. Itu dulu zaman SD itu ceritanya. Kita bisa, biasanya ibu, abah itu setiap mau tidur kita diceritani. Kemudian terakhir nanti kita dikasih, oh ini loh contoh yang nggak baik. Oh ini loh hasil kalau kita mau sabar. Ya, itu ada di dalam ingatan kita ketika kita masih kecil. Nah sekarang kan kalau Anda jadi ibu, kayaknya kita perlu gitu. Jangan biarkan anak kita tidur dengar TV. Nanti akan jadi diceritani apa itu? Sinetron. Kalau dulu kan kita begitu. Saya kira sistem pendidikan yang bagus yang diajarkan kan gitu toh. Hanya sayangnya ibu sibuk, capek, ibu turu dhisik. Kayaknya perlu hal yang kita perlu. Anda kan akan jadi ibu semua. Biasanya seorang anak itu lebih dekat ibunya. Sehingga marilah kita belajar menjadi ibu yang baik untuk menyiapkan generasi anak-anak kita yang lebih baik. Itu kan tanggung jawabnya di ibu. Ya tentu jadi sebetulnya ayah dan ibu, tetapi bapaknya mungkin karena seharian udah kerja di luaran, sehingga biasanya pulang itu capek. Nah ibu biasanya kan ya ada yang kerja, ada yang tidak. Tapi secara umum nafas ibu itu sangat penting bagi anak-anak kita. Karena itulah mari belajar, Anda yang jadi calon ibu, belajar menjadi calon ibu yang hebat, agar lahir dari rahim kita anak-anak yang hebat. Itu. Wakadha idza qala nalikane ngucap sopal musannifu au ghairihi au qala qaumun. Atau yang kedua, model kedua, boleh qala qaumun, tidak nyebut orang. Tapi enek loh, gitu. Ada loh kelompok tertentu yang begini. Qala qaumun au jama'atun, atau kelompok tertentu. Yang tadi boleh nyebut orang dengan catatan itu untuk nasihat, itu boleh. Atau kalau pengen selamat ya tidak menyebut orang. Perilakunya saja, karena tujuannya agar kita mengambil pelajaran dari perilaku. Au qaumun au jama'atun kadza wa kadza. Wa hadza ghulatun. Ada orang begini, perilaku orang ini salah. Au khotoun, perilaku mereka tidak benar. Au jahalatun, atau perilaku mereka menunjukkan mereka tidak ngerti. Au ghaflatun, atau mereka lagi lupa. Wa nahwi dzalika falaisa, mongko ora ono tidak termasuk hibatan ing hibah. Yang tadi yang tidak menyebut nama orang, kemudian hanya menjelaskan perilakunya dan menunjukkan perilakunya yang salah tanpa menyebut nama orang, falaisa hibatan, maka itu tidak dianggap hibah. Yang dianggap hibah adalah ketika mengarah kepada person jelas, yang tujuannya untuk menjatuhkan. Inamal hibatu, anapun utai hibah, kita harus paham hibah itu apa? Dzikrul insanin, yaitu menyebut seseorang biainihi secara khusus. Al jama'atin, atau kelompok muayyanin tertentu. Kelompok biasanya ya, kalau kita misalnya, oh itu loh orang NU, oh itu loh Muhammadiyah, nah itu kan jelas nyebut kelompok. Walaupun tidak person, tapi kelompok tertentu, itu yang nggak benar. Yang diajarkan adalah kita tidak menyebut kelompoknya, kita tidak menyebut namanya, karena kita belajar mengambil pelajaran dari perilakunya, sehingga yang kita sebut perilakunya. Wa minal ghibati, lan iku termasuk ghibah al muharram kang diharamkan, qauluka utai pendapatmu atau ucapanmu, fa'ala berbuat kada seperti ini sapa ba'dun nasi au ba'dul fuqaha'i, sebagian
ahli fikih au ba'du man uta sebagian orang yadai yang mengklaim al ilma ing ilmu au ba'dul muftin atau sebagian ahli fatwa au ba'du man atau sebagian orang yunsabu yang dinisbatkan ila sholahi maring baik au yadai utawa ngaku azhuda ing zuhud au ba'du man utawa sebagian orang maro kang lewat bina kelan kita yauma au ba'doman utas sebagian iman ro'aina yang ningali sapa kita iman awine dalika idza kana nalikane ana sapa al mukhatabu orang yang diajak bicara iku yafhamuhu fahamu iman bi ainihi kelan kekhususan iman li husuli ittifaqihim krana kekhususane apa kalau bahasa kita inisial iman. Gak nyebut nama tapi dikasih inisial jelas. Ono mbak koncoku mbak, sama gak tak sebut namanya ya. Inisialnya aja IR. Itu sok konco sak kamar plek loh mbak. Itu kan lebih jelas. Gak nyebut nama tapi nyebut inisial. Itu juga gak boleh. Kok ya, kula mboten ngibah kok niki. Gak nyebut nama. Tapi sama ngerti itu mbak. Inisialnya ini. Kok kamar sebelah saya tuh mbak. Nah itu juga sama, tidak menyebut orang tapi menyebut inisial dan inisial yang jelas dan tujuannya untuk menceritakan kekurangan orang, itu termasuk ghibah. Wamidalika, termasuk ghibah lagi yang dianggap ghibah, yaitu ghibatul mutafaqihin, ghibai orang-orang yang sarjana, orang yang fikih, kaum akademik, para santri bisa juga jatuh pada ghibah yang halus. Ini termasuk ghibah yang halus. Wal muta'abidin, orang yang ahli ibadah, secara formal mereka agak ghibah, tapi sesungguhnya termasuk ghibah juga. Fa'innahum, krono mereka iku yu'araduna ditunjukkan bil ghibati ta'ridun, kelan penentuan yufhamu yang bisa difahami bi kelan ma kama yufhamu kaya oleh difahami bisarihi fayuqalu mongko diucapaken li ahadi maring salah satunya. Contohnya begini, kaifa halu fulanin, misalnya Anda sarjana, orang pinter, santri, kemudian ditanya, Mbak, ya apa kabare Mbak Iko? Kita gak ngerasa nih, cuma jawabannya ini, ketika ditanya Mbak Iko, kita jawabannya, muga-muga kita semua terjaga dari sesuatu yang gak baik. Itu kan menunjukkan secara tidak langsung bahwa kita ngarani dia nggak baik. Semoga dia dapat hidayah, mbak. Yang sering tau, yang sering kan gitu. Ya apa kabarnya? Semoga dapat hidayah. Itu kan menunjukkan dia itu sesat. Itu kan, loh, itu kan kotanya kelihatannya tidak ghibah, tapi sebetulnya termasuk ghibah karena di dalam kata-kata itu terkandung makna kita menganggap dia gak baik. Padahal kita sering banget loh. Kaifa halu fulanin, bagaimana keadaan dia? Fayaqulu, mongkon jawabannya gini, Allahu yuslihuna, semoga Allah berbuat baik pada kita. Atau Allahu yaghfiru lana, semoga mbak kita semua diampuni oleh Allah Ta'ala. Semoga husnul khotimah ya. Itu beda ya, lain doa. Maksudnya itu dalam konteks yang nggak baik. Kayak tadi, ya apa kabare iko mbak sing iko. Ya Allah semoga kita. Atau yang kalimat-kalimat yang kelihatannya itu tidak mendiskusikan keburukan dia secara jelas, eksplisit, tetapi implisitnya mengandung makna itu. Itu pun termasuk ghibah. Kayaknya kalau ngaji ini nggak mudah kita selamat dari ghibah. Kayaknya nggak mudah kita selamat dari ghibah. Kita perlu belajar banyak bagaimana menjaga kita. Kita kemarin diajari oleh Kanjeng Nabi, ghibah itu salah satu hal yang luar biasa, yang bisa menjerumuskan kita. Karena itulah marilah kita menjaga diri dari sesuatu
Salah satunya ghibah ini. Nas'alullaha al-afiyata. Jawabannya selalu minta sapa kita Allah al-afiyata ing afiyah ing petunjuk. Nahmatullah alladzi lam yabtalina, yang tidak menguji ing kita biduhuli kelawan masuk ala dzulmati ing atase kedzaliman. Ya apa kabare Mbak Iko, Mbak? Ya Allah, semoga kita tidak termasuk orang-orang yang dolim, Mbak. Berarti teman kita itu dianggap dolim. Kita kan nggak nyebut, coba itu kan halus banget toh. Ucapannya kan halus banget, tapi itu kalau di sini dianggap masuk dalam hibah yang halus. Sehingga di sini dikatakan itu hibah orang-orang akademisi, hibah para santri. Tidak sorry, tapi sebetulnya sama hibahnya. Kalau yang orang awam kan, kalau hibah itu langsung menunjuk orang dan ngerasani. Nah, santri hibahnya halus. Ketoke gak hibah, tapi itu sebetulnya podo. Naudzubillah min syarihi, naudzubillah kijabane yang lain. Ya apa kabare teman kita? Semoga kita semua terjaga dari sesuatu yang gak baik, Mbak. Itu kan tanda langsung menganggap teman kita syar. Naudzu minta perlindungan sapa kita billahi min syarihi saking keburukane. Wallahu yu'afiyuna. Semoga Allah yu'afina, membimbing sapa Allah nang kita min kilatil hayai, dari orang yang kurang punya rasa malu. Wallahu tai Allah iku yatubu nrimo taubat sapa Allah alaina ing atase kita. Wa ma'asbaha dan kalimat yang senada mimma saking barang yufhamu minhu, yang bisa difahami. Nataksuhu yang menjelaskan tentang kelemahan orang lain. Fakulu dzalika ghibatun. Semua itu termasuk ghibah muharramatun, yang diharamkan. Wakadzalika yang lain ini juga wakadzalika idza qala nalikane ngucap sapa orang fulanun utawi teman kita fulan iku yutala diuji bima kelan barang ubtulina, yang diuji sapa kita bi kelan ma sapa kuluna semua kita. Auma malahu ora ana lakudiman khilatun upaya fi hada indalem iki kuluna utai kita iku nafaluhu, telah berbuat sapa kita. Ada lagi yang ini lebih halus lagi. Kita sering kayak begini. Ini tidak jarang kita kalau di sini contohnya begini. Ya apa kabare Mbak Iku? Jane Mbak mestinya ngelakoni ngene itu dia akan sukses. Sayangnya dia gak koyo itu. Kita sering ngomong gitu. Gak sering lah. Tidak jarang. Kadang kan andaikan Mbak itu tadi gelem ngoyo titik menurut jane iso. Kita mungkin tidak jarang ngomong gitu. Ngerasani koncone mungkin konco kita yang kurang sukses. Nah, kemudian kita gak ngomong kelemahannya itu, teman-teman yang lain terus sukses, andaikan dia gak ngoyo dikit iso. Ini kan malauhilatun bihada. Sayangnya dia tidak cukup berusaha keras. Kuluna ya Pak, padahal kita semua melakukan itu dan bisa. Ini kok malah ngedeni sesuai. Lama-lama kok semua jadi ghibah. Padahal kita sering juga ngomong begitu. Tapi mungkin hati kita perlu kita tata. Apakah kita di dalam konteks untuk menjatuhkan, untuk menjelaskan kekurangannya, atau hanya mengambil pelajaran atau ngasih motivasi. Kayaknya itu perlu kita lihat. Wahadi amsilatun wa illa fadho bitul ghibati, itu bisa termasuk ghibah, tapi prinsipnya dhabitul ghibati batasan ghibah ikut tafhimuka. Nah, ini yang harus kita saya kira prinsipnya ini. Ghibah itu adalah tafhimuka, oleh memberikan pemahaman sapa sira mukhotoba ing orang yang diajak ngomong nakso insanin ing kekurangan orang lain.
Jadi ghibah itu berarti kita membicarakan tentang kelemahan orang lain. Itu prinsipnya ghibah. Sehingga kalau ada ucapan yang halus tadi, kalau tujuannya tidak untuk menceritakan naqsa insanin, semoga tidak termasuk ghibah. Wa kullu hadza utawi ini iku maklumun diketahui muqtadul hadisi saking konteks pembicaraan. Kalimatnya tentu konteksnya beda, sehingga yang tahu adalah bagaimana ucapan itu disampaikan, konteksnya apa. Alladzi zakarnahu fil babil qabla hadza. Secara rinci ada di dalam Sahih Muslim, sarah Sahih Muslim di dalam bab ghibah. Sekarang kita lanjutkan. Fi khirmati istima'il ghibati. Yang dalam bab tentang haramnya mendengarkan ghibah. Kita tidak ikut ghibah, cuma ngrungokno tok ning pojokan. Enek koncone sekelas, sekamar, ngerasani, Ustaz saya nggak ikut nimbrung lah. Cuma ning pojokan karo ngrungokno apa to dibicarakan. Nah, itu ternyata sama dosanya. Paling enggak untuk bagian. Kalaupun nggak sama untuk presentasi. Sama dengan ketika teman kita ngaji, enak teman kita mau ngaji Quran ning pojokan kamar. Kemudian kita sambil tiduran dengarkan dia ngaji. Itu untuk pahala. Kan lumayan toh. Walaupun gak ikut ngaji, dia yang melekan, kita sambil tidur-tidur, ngrungokno ngaji. Itu pun dapat pahala. Sama seperti kita ikut mendengar Al-Quran, itu dapat pahala. Kalau kita mendengarkan orang ngerasani, kita juga mendapatkan dosanya. Wa ma lan barang yajibulan wajib, yang wajib alaman yang atase wong sami'a yang mendengarkan insanan ing orang lain yang tabu. Apa yang harus kita lakukan kalau kita teman kita lagi ghibah? Iklam anal ghibata satene ghibah kama yahrumu qala haram alal mutabi ing atase orang ghibah apa zikruha menyebut ghibah yahrumu juga haram ala sami'i ing atase orang yang mendengar apa istima'uha mendengarkan ghibah. Ghibah itu sama seperti orang yang melakukan itu haram, yang mendengarkan juga sama. Kula mboten mendengarkan, saya tidak ngucap, saya nge-share saja. Ini padha ae. Nge-share itu juga nanti kita bisa kena kemarin apa namanya? Namimah. Namimah itu nge-share tulisan update status yang sifatnya tujuannya untuk ifsad, untuk provokasi. Apapun share tulisan yang sifatnya untuk provokatif itu namimah. Dan namimah tempatnya neraka. Fayajibu mongko wajib alaman yang atase wong. Nah, sekarang ini yang diajari. Bagaimana kalau kita itu mendengarkan teman kita ghibah? Fayajibu mongko wajib alaman yang atase seseorang sami ayam mendengar insanan ing manusa yaktadiu yang memulai bighibatin kelawan hibah muharamatin apa ayanahu. Kalau kita mendengar teman kita hibah, maka kita wajib mengingatkan dia, Mbak, dosa loh, nggak boleh rasan-rasan. Kita harus ngomongi ilam yakhof, wajib mengingatkan tadi ilam yakhof, lamun tidak khawatir dororon, dohiron, mendapatkan bahaya yang jelas. Misalnya di kampus itu ada toh ruang dosen. Kemudian pas kita mau konsultasi oleh dosen ini dibilang duduk situ dulu sebentar. Ternyata dosennya cek ghibah. Rasani liane. Maka kalau Anda nggak khawatir nilainya jeblok, misalnya, Ustaz, ghibah dosa loh, nggak boleh, nggak harus diomongi. Kalau kita nggak, Ustaz, saya nggak berani ngomongi, nanti nilai saya jeblok. Ya nggak usah ngomong, ngalih aja, nggak usah ikut mendengarkan. Kalau kita nggak khawatir mendapatkan bahaya, yo kita wajib ngomongi. Fa'im khaufahu. Bagaimana kalau kita nggak berani karena khawatir ada bahaya yang datang? Karena yang hibah itu juragan kita, pimpinan, pejabat, atau sesuatu yang berkuasa, maka mongko wajib alih ngatasi man opal ingkaru. Maka kita wajib mengingkari biqalbihi. Hati kita
wajib merasa itu tidak benar, saya nggak ikut-ikutan. Wa mufaraqatu dzalikal majlisi, dan pindah dari tempat itu. Neng kamar enek teman kita ngerasani ya kita pindah kamar. Sepurone ya, saya mungkin Anda bisa alasan. Kadang kalau di kampus itu kan ada tuh teman-teman yang ngerasani, biasalah ngerasani sesama kolega. Kalau kita mulai sadar, oh kok ngerasani, sepurone ya, saya ngakak kerjaan kantor. Kita ngalih ke ruang sendiri. Nah, Anda juga bisa gitu. Nggak perlu ikut, oh ya Allah mbak, bener loh sama. Wingi saya itu juga lihat dia begitu. Jangan malah ngompor-ngompori. Tapi kita mufaraqatu dzalika. Kita harus pisah. Ing tamakkana lam memungkinkan min mufaraqatihi untuk berpisah. Fa'in qadara mongko lamun mampu alal ingkari bila sanihi ing atase mengingkari dengan lisan au ala qatil hibati utawa memutuskan hibah di kalamin akhor. Nah ini yang bagus juga. Jadi nek koncone ngrasani hibah rasan-rasan, kemudian Anda di situ, maka kalau memungkinkan Anda kemudian memberikan pembicaraan lain, dialihkan ke tempat lain. Jadi ketika Anda teman kita mulai ngerasani terus, kapan toh UTS sih? Akhirnya hibah hilang karena ganti pembicaraan. Nah, ini yang diajarkan. Kalau bisa kita disuruh untuk dikalamin akhor, yaitu mengalihkan pembicaraan ke pembicaraan yang lain sehingga hibahnya itu tidak berlanjut. Lazimahu, maka kalau memang bisa begitu lazimahu maka wajib hu ingman apa dzalika. Fa ilam yaf'al. Lamun tidak begitu, bagaimana kalau ada teman kita hibah, kemudian kita tidak berusaha mencegah, kita tidak berusaha mengalihkan pembicaraan, atau kita tidak meninggalkan tempat itu, tetap di situ, maka berarti kita termasuk maksiat, kita terlibat di dalam kemaksiatan, maka kita termasuk bermaksiat. Fa'in qala bilisanihi, enak mana yang menarik. Fa'in qala mongko lamun ngucap sapa man bilisanihi dengan ucapan man uskut, enek koncone hibah, kemudian kita gayanya gini, mbak meneng mbak, ojo itu, tapi hati kita terus no, aku tak melu ngrungokne. Nah, ada tuh lagu itu, lagu apa itu dulu? Zaman saya kecil, saya lupa siapa penyanyinya. Ada seorang perempuan kemudian suaminya merayu dia. Di lagu itu dikatakan hentikan, tapi hatinya teruskan. Kan ada begitu. Maka itu kita secara lisan uskut, diem, tetapi wahwa halutaiman iku yastahi, berkeinginan biqalbi kelanatin eman istimrorohu, yang terus menengombak, tapi sebetulnya terus gak apa-apa lah, aku tak merungokno informasi terbaru. Kalau hati kita begitu, perilaku kita begitu, kayak apa? Antara hati dan ucapan nggak sama. Pakola mongko ngendika sapa Abu Hamid Al-Ghazali dzalika utai perilaku tadi ikut nifakun, termasuk kemunafikan. Layuh rijuhu, yang tidak akan keluar anil ismi saking dosa. Walaupun kita ngomongin uskut meneng, tapi tetap berdosa. Bala budalan mesti min karo hati, saking tidak seneng iman, biqalbi kelan atine iman. Oke. Kita lanjutkan besok. Kayaknya cik ada. Ini lagi mari maghrib kok. Terus ketap-ketip berusaha untuk 100%. Al-Fatihah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.